Selamat siang rekan-rekan. Selamat siang. Iya. Baik, terima kasih sudah berkumpul di room ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tanggapan terhadap kasus di kelas. Jadi terdapat 3 kasus di sini yang akan dibahas. Sebelum itu, mari kita awali dengan doa, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melakukan diskusi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya adalah Made Suharwipa, bersama rekan saya. Nama saya Putu Mindri Sri Agustini, bisa dipanggil Mindri. Perkenalkan, nama saya Agnes Dianti Lingga, bisa dipanggil dengan Agnes. Baik, itu tadi sudah kita lewati sesi perkenalan. Namun, selanjutnya kita akan beralih ke kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama adalah terdapat seorang guru matematika di kelas 7 yang akan mengajarkan materi tentang matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MIAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, seorang guru mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar mendapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Di sini, guru meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang diberikan, dan hasilnya peserta didik mampu mengerjakan soal dengan tepat sesuai dengan langkah-langkah yang telah diajarkan. Beberapa saat kemudian, guru meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan atau pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan tepat pula. Terdapat 2 pertanyaan inti di sini. Yang pertama adalah, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Dan pertanyaan inti yang kedua adalah, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, untuk pertanyaan inti yang pertama akan dimulai oleh saya dalam menyampaikan pendapat. Berdasarkan kasus di atas, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah karena peserta didik telah mendapatkan atau telah memahami konsep yang diberikan oleh guru matematika sebelumnya. Karena sang guru telah menjelaskan materi dalam mencari nilai rata-rata atau MIAN dengan baik, disertakan dengan contoh-contoh yang diberikan dan latihan soal yang telah diberikan, dan peserta didik mampu memahami materi tersebut dengan baik. Dan juga melalui latihan-latihan yang telah diberikan, di sini peserta didik telah melatih dirinya dan melakukan pengulangan yang berkelanjutan, sehingga ketika dihadapkan dengan soal yang sama atau soal yang berkaitan, di sini peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat lagi urutan atau langkah-langkah yang diberikan oleh guru, sehingga capaian belajar atau hasil belajar dapat diraih dengan optimal. Itu dari pendapat saya. Bagaimana dengan Kak Mindri? Baik, terima kasih Saudara Wipa. Selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat dari saya. Menurut saya, kenapa peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan selanjutnya? Itu karena peserta didik sudah mampu menginternalisasi konsep yang diberikan oleh guru. Jadi peserta didik sudah mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru sebelumnya. Peserta didik sudah menguasai konsep yang diberikan oleh guru, dan apabila diberikan soal kembali, jadi peserta didik tanpa memperhatikan langkah-langkah sebelumnya pun mereka sudah bisa mengerjakannya. Karena tahap pemahaman mereka sudah sampai pada tahap pemahaman yang sudah pada tahap pemahaman dan penguasaan yang tinggi, tanpa memperhatikan contoh dan langkah-langkah selanjutnya pun mereka sudah dapat menyelesaikan tugas dan soal-soal yang diberikan oleh guru. Begitu menurut saya. Bagaimana selanjutnya untuk pendapat dari Saudara Agnes? Saya persilakan.
Ya, hampir mirip sih pendapat saya dengan Saudara Wifa dengan Saudari Nindri. Menurut saya memang alasan kenapa peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan tersebut karena peserta didik itu paham dengan penjelasan dari guru tersebut. Itu artinya penjelasan dari guru tersebut sangat baik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Makanya saat mengerjakan soal yang sama tanpa harus melihat contoh pun peserta didik mampu mengisi soal yang diberikan guru dengan benar. Itu pemberian soal itu sama saja dengan melatih pemahaman materi yang sudah diberikan. Pada kasus ini berkaitan dengan penerapan prinsip behaviorisme yang berfungsi untuk penguatan materi. Jadi bila penguatannya itu semakin besar, semakin kuat, maka respon yang diberikan akan semakin besar. Jadi di sini guru sudah memberikan penguatan materi yang dengan baik sehingga siswa pun memberikan respon yang baik. Jadi siswa tersebut bisa mengerjakan dengan baik. Itu menurut pendapat saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pendapat saudara-saudara. Ya, jika dikaitkan dan kita masuk juga ke apa namanya pertanyaan inti yang kedua ini menurut saya pribadi juga berkaitan dengan apa yang disampaikan saudara Agnes yaitu tentang teori behavioristik. Karena di sini guru dapat membangun interaksi antara peserta didik dan membangun stimulus dan respon dari peserta didik. Jadi dalam teori ini pun mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan latihan-latihan ataupun pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh peserta didik dalam mengerjakan suatu soal. Jadi dapat ditarik kesimpulan sedikit mengenai apa namanya mengenai teori yang diterapkan di sini bahwa pengaruh guru juga berperan penting di sini karena dapat membangun situasi kelas yang baik pula juga mendukung peserta didik dalam memahami materi dengan cepat dan mampu menyelesaikan soal yang diberikan atau latihan-latihan diberikan dalam mencari nilai rata-rata atau MEAN. Dan begitupun teori behavioristik yang berpengaruh ke situasi kelas di kelas tersebut. Bagaimana dengan pendapat Saudara Mindri mengenai teori yang disampaikan? Kalau menurut saya pada pertanyaan yang kedua ini, teori yang sesuai dengan pembelajaran adalah teori scientific learning. Akan tetapi teori yang disampaikan oleh Saudara Wipa dan Agnes itu memiliki tujuan yang sama dengan teori yang akan saya sampaikan. Jadi teori scientific learning ini adalah teori sebuah proses pembelajaran yang aktif di mana peserta didik membangun konsep, pendalaman konsep, hukum dan prinsip di mana berbagai langkah termasuk mengamati rumusan masalahnya. Jadi metode scientific learning ini adalah metode yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis pada siswa. Sekian pendapat dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Saudara Wipa, silakan. Baik, ya terdapat sedikit perbedaan pendapat di sini mengenai teori belajar atau metode yang diterapkan. Dari Kak Mindri menyampaikan bahwa yang digunakan adalah scientific learning dan kami Agnes dari saudara Agnes dan saya pribadi menyatakan tentang teori behavioristik. Jadi untuk kesimpulannya akan kita cari kembali ketika sudah menghadapi ataupun dengan literasi-literasi yang dilakukan untuk selanjutnya. Yap, setelah ini kita akan beralih ke kasus kedua. Di sini terdapat kasus guru bernama Bu Rina adalah guru di kelas 1 SD. Jadi sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Bu Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang tantangan belajarnya. Terdapat dua pertanyaan inti di sini. Yang pertama adalah apa yang dapat Bu Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik. Dan yang kedua adalah kenapa kita menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban berkaitan dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi,
Silakan Saudara Agnes untuk bisa menjawab pertanyaan inti yang pertama. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, cara yang dapat Ibu Rina lakukan untuk membantu peserta didik kelas 1 yang belum pandai berhitung, yang pertama itu sekali memperkenalkan angka terlebih dahulu. Karena yang kita tahu anak kelas 1 mereka umurnya masih sekitaran 5 tahun 6 tahun. Mungkin ada beberapa siswa yang belum bisa mengenal angka. Jadi pertama-tama sekali tuh guru harus memperkenalkan angka. Dan menurut saya itu metode yang bisa digunakan itu metode ceramah atau menjelaskan dan mencontoh dengan benda atau makanan yang ada di sekitar peserta didik. Itu yang pertama sekali. Yang kedua itu membuat media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Itu contohnya seperti menggunakan stik es krim atau biji-bijian yang menarik bagi peserta didik supaya mereka lebih paham lagi untuk belajar tentang berhitung. Yang ketiga, proses pembelajaran langsung mencontohkan materi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian memberikan latihan dan kuis untuk melihat kemampuan peserta didik, apakah dia memahami atau tidak. Itu sih menurut saya. Saya kembalikan pada Saudara Dipa. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Mari kita lanjutkan dulu untuk pendapatnya dari Saudara Mindri. Baik, terima kasih Saudara Wipa atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kasus yang kedua untuk soal yang pertama. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh Ibu Rina, sebelumnya saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai karakteristik peserta didik. Peserta didik kelas SD kelas 1 di sini dominan itu umurnya 6 sampai 7 tahun. Mereka itu masih pada tahapan masa-masa bermain. Menurut James Piaget, pada usia ini anak belum sepenuhnya sanggup untuk menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, dan memisahkan ide atau pikiran mereka. Sehingga anak itu rentan dalam usia ini hanya menerapkan logika dan pada objek fisik saja. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi Bu Rani sebagai guru. Jadi sebelum melakukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan kasus ini, Bu Rina harus memperhatikan karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Menurut saya, kebutuhan peserta didik di tahapan umur yang berbeda akan membutuhkan model pembelajaran dan kondisi kelas yang berbeda juga. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dapat dilakukan Bu Rina menurut saya adalah untuk membantu peserta didik, yang pertama yaitu untuk membantu peserta didik yang belum lancar berhitung harus mengenali karakteristik yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Untuk SD kelas 1 itu adalah umurnya 6 sampai 7 tahun. Jadi yang perlu disiapkan oleh Bu Rina itu adalah metode pembelajaran yang sesuai dengan umur dan kelas mereka. Terus yang nomor 2 yaitu siswa SD kelas 1 umumnya suka bermain. Jadi guru dapat menciptakan pengalaman yang menyenangkan dalam kelas. Tidak takut dan tegang. Yang ketiga, guru dapat mempraktikkan keterampilan berhitung dengan menggunakan benda-benda kehidupan sehari-hari. Atau menampilkan video animasi yang menarik agar siswa semangat belajar. Yang keempat, yaitu memberikan motivasi dan penguatan kepada siswa yang aktif dan yang memahami materi yang telah disampaikan. Seperti memberikan pujian misalnya agar siswa semangat belajar dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Gitu. Waktu saya persilakan kepada Saudara Wipa. Sekian pendapat dari saya. Baik, terima kasih Saudara Mindri atas pendapatnya yang begitu detail juga mengenai tahapan-tahapan. Ya, saya juga berpendapat
Saya juga memiliki pendapat yang sama dengan rekan-rekan. Jadi bagaimana hal yang perlu dibutuhkan oleh guru ini adalah pertama yang mengenali karakter siswa. Apa yang dibutuhkan oleh karakter siswa karena di umur 6 sampai 7 tahun ya rata-rata kelas 1 SD hadapi yaitu belum bisa menghitung secara lancar. Jadi di sini Bu Rina harus memahami dengan baik mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari peserta didik. Dan juga penggunaan media-media ajar yang dekat dengan peserta didik seperti penggunaan lidi, batu, atau kelereng, batu kerikil, kelereng yang dapat merangsang otak peserta didik di umur tersebut untuk meningkatkan kecerdasan yang lebih tinggi. Di sini juga saya ingin menyarankan kepada Ibu Rina selaku Ibu Guru kelas 1 untuk mengenalkan angka secara bertahap dulu karena peserta didik kita ketahui memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin dari secara bertahap ini dimaksudkan untuk membaginya menjadi 2 seperti dari 1 sampai 5 ataupun 6 sampai 10 hingga melakukan pengulangan-pengulangan tersebut sehingga peserta didik dapat menghitung secara lancar. Dan dengan dibimbing juga dengan guru dalam menggunakan media yang menarik karena di umur sekian anak-anak suka dengan benda-benda yang berwarna-warni ataupun memiliki keunikan tersendiri yang dapat menarik perhatian siswa dalam belajar. Ya, sekian. Yang kedua mengenai mengapa kita menyarankan hal tersebut? Ya, elaborasikan jawaban beserta menyertakan dengan teori yang berkaitan. Silakan untuk Saudara Agnes, saya persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Alasan saya menyarankan hal tersebut adalah karena peserta didik masih berada di kelas 1 SD. Pasti masih ada beberapa yang belum memiliki pengetahuan mengenai berhitung. Jadi di sini guru benar-benar berperan penting untuk supaya siswa tersebut memahami tentang materi berhitung. Jadi guru harus menjelaskan dan mencontohkan terlebih dahulu agar dipahami dan dicontoh oleh peserta didik. Jadi metode pembelajaran yang berkaitan dengan hal tersebut menurut pendapat saya yaitu metode pembelajaran ceramah. Jadi di situ kan lebih sederhana, pembelajaran yang sederhana sehingga nanti sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik yang berada di kelas 1 SD. Jadi siswa bisa lebih memahami tentang materi berhitung tersebut. Itu menurut pendapat saya. Saya kembalikan pada Saudara Wipa. Ya, baik. Terima kasih. Menyambung juga dengan pendapat yang disampaikan oleh Agnes. Jadi di sini jika dikaitkan dengan teori perkembangan, rata-rata siswa siswa kelas 1 SD itu berumur 6 sampai 7 tahun dan dengan kemampuan berpikir yang berbeda dan kesiapan belajar peserta didik yang berbeda pula. Jadi di sini juga alasan saya menyarankan penggunaan media-media yang dapat dirasakan langsung oleh siswa ataupun disentuh langsung oleh siswa. Di sini bertujuan untuk menimbulkan rangsangan-rangsangan yang nyata kepada alat panca indera dari siswa tersebut begitu. Jadi dengan sentuhan-sentuhan ataupun benda-benda yang dapat disentuh langsung dapat membantu keaktifan dari siswa dari perasaan dan perilaku yang ditimbulkan. Jadi media-media berupa kelereng ataupun lidi ataupun tusuk sate yang dapat membantu siswa berhitung dengan menghitung jumlah benda dan melakukan pengulangan-pengulangan tersebut dapat menimbulkan rangsangan yang baik terhadap siswa dan direspon dengan baik sehingga siswa dapat menghitung dengan lancar. Bagaimana dengan Saudara Mindri? Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudara Wipa. Untuk pendapat saya hampir mirip dengan pendapat dari kedua rekan saya mengenai alasan saya menyarankan hal tersebut. Yang pertama yaitu anak kelas 1 SD adalah anak-anak yang masih memerlukan dominasi peran guru menurut teori behavioristik. Jadi menurut teori behavioristik ini mereka membantu mereka
guru membantu mengulang pembiasaan mereka dalam belajar, suka meniru dan bentuk penghargaan langsung dalam proses pembelajaran. Jadi bentuk penghargaan langsung itu adalah seperti pujian, motivasi-motivasi yang diberikan oleh guru itu sangat penting untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Nah, di mana teori seperti yang dikemukakan oleh teori behavioristik di sini adalah menggambarkan proses belajar melalui asosiasi stimulus. Nah, stimulus yang dimaksudkan di sini yang seperti disampaikan oleh Saudara Wipa, menyediakan menstimulasi dengan media-media pembelajaran yang menarik seperti lidi, batu, dan biji-bijian, serta menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Kondisi belajar yang menyenangkan dan didukung dengan media belajar yang menarik, yang akrab dengan lingkungan alami mereka, diharapkan siswa akan dapat memahami pelajaran lebih baik lagi. Sekian pendapat dari saya, Saudara Wipa, saya kembalikan waktunya. Baik, dari seluruh pendapat ya kita semua, jadi dapat disimpulkan bahwa di sini Bu Rina harus, yang pertama itu harus mengenal dari karakteristik siswa, apa yang dibutuhkan oleh siswa, juga untuk memudahkan siswa dalam menghitung dengan lancar. Dan yang kedua dengan penggunaan media-media yang menarik dan sangat dekat dengan siswa kelas 1 SD seperti penggunaan kelereng maupun lidi tusuk sate, stik es krim dan sebagainya tersebut akan memudahkan atau membantu siswa dalam merangsang ya atau menstimulus peserta didik dalam menghitung angka. Dan juga teori-teori yang berkaitan di sini terdapat dua, di mana pertama adalah teori perkembangan yang di mana membantu Bu Rina memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik sesuai dengan tingkat umur mereka, dengan tingkat kecerdasan ataupun tingkat pemahaman mereka dalam menerima sebuah materi. Dan juga terdapat teori behavioristik yang kedua di sini mengkaitkan dengan pengulangan ataupun stimulasi berulang kepada peserta didik dan juga lingkungan belajar yang sesuai dengan kehidupan mereka, yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Ya, itu saja untuk kasus kedua. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke kasus ketiga. Di kasus ketiga adalah Pak Made merupakan seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Jadi Pak Made ini adalah seorang guru yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Dan ia akan hendak mengajarkan materi tentang tes deskripsi pada peserta didik. Pada buku cetak yang menjadi acuan atau panduan saat mengajar, terdapat contoh mengenai bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dan dengan memperhatikan latar belakang peserta didik yang belum pernah ataupun dengan sebagian besar belum pernah mengetahui ataupun melihat gedung pencakar langit ini, Pak Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Dan dia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali yang bisa dikaitkan dengan lingkungan sekitar atau lingkungan yang dekat dengan peserta didik. Terdapat dua pertanyaan inti. Yang pertama adalah pendapat mengenai apakah pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah sesuai dan mengapa demikian, disertakan dengan alasannya. Dan yang kedua adalah prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut. Elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, untuk menjawab atau memberikan pendapat yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada Saudara Mindri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Saudara Wipa. Menurut saya, pertimbangan dan keputusan Bapak Made ini sudah sesuai, bahkan sangat sesuai. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena Bapak Made ini
mengajarnya itu kan di Bali. Jadi dengan mengadopsi contoh-contoh yang dekat dengan karakteristik siswa yang berada di Bali, itu adalah keputusan yang sangat tepat. Seperti yang disampaikan, Bapak Made mencontohkan pantai dan makanan khas Bali yang akrab dengan siswa itu adalah keputusan yang sangat tepat, di mana yang dibutuhkan dalam tes deskripsi ini adalah merupakan tes yang dapat membantu, bagaimana tes ini dapat membantu pembaca untuk menggambarkan dengan jelas dan menghidupkan pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Sehingga dengan memberikan beberapa contoh yang berbeda dengan latar belakang peserta didik, itu justru akan menyulitkan peserta didik. Mereka tidak akan memiliki gambaran jika dijelaskan mencontohkan gedung-gedung pencakar langit. Sedangkan di Bali tidak ada gedung-gedung tinggi seperti yang kita ketahui. Nah, yang akrab yang ada di Bali itu adalah pantai dan makanan-makanan khas Bali seperti itu. Jadi itu adalah keputusan yang sangat tepat menurut saya untuk keputusan Bapak Made untuk dengan mencontohkan makanan khas Bali dan pantai sebagai objek untuk sebagai bahan tes deskripsi. Waktu dan kesempatan saya persilakan kembali untuk Saudara Wipa, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Bagaimana dengan Saudara Agnes? Terima kasih kesempatannya. Pendapat saya hampir mirip-mirip sih dengan Kak Mingri. Hanya saja saya mau menjelaskan dikit aja. Ini pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Pak Made untuk memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sebenarnya bisa dianggap sebagai pendekatan yang sesuai dalam mengajar. Karena yang pertama itu ada relevansi budaya lokal, mengaitkan materi pelajaran dengan budaya lokal seperti pantai dan makanan Bali dapat membuat materi menjadi lebih relevan dan menarik bagi peserta didik. Hal ini dapat membantu mereka lebih memahami konsep teks deskripsi. Yang alasan kedua itu mengakomodasi diversitas. Itu mengambil latar belakang peserta didik ke dalam pertimbangan adalah langkah yang baik. Terutama jika mereka memiliki beragam latar belakang dan pengalaman. Ini dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan relevan bagi peserta didik. Yang ketiga itu memotivasi belajar. Itu dengan menggunakan contoh yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Peserta didik dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam belajar. Ini bisa membuat mereka lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut. Sekian pendapat dari saya kembalikan kepada Saudara Wipa. Baik, saya juga sependapat dengan rekan-rekan mengenai keputusan Pak Made di sini sudah sesuai karena Pak Made berada di wilayah Bali dan begitupun juga dengan peserta didiknya. Nah, di sini juga budaya makanan khas Bali ataupun dengan destinasi wisata pantai juga sangat melekat dengan tempat tinggal dari peserta didik. Jika dikaitkan dengan teori belajar, di sini Pak Made menggunakan metode atau teori belajar menggunakan konstruktivisme, di mana berdasarkan informasi yang telah didapatkan oleh peserta didik melalui pengalaman dan apa yang sudah digambarkan dengan peserta didik, sehingga nantinya pada saat pelajaran mengenai teks deskripsi, Pak Made dengan mudah menyampaikan materi dan peserta didik mampu menjelaskan apa yang dideskripsikan dengan baik dan sudah ada gambaran karena sebelumnya sudah memiliki pengalaman mengenai dua hal tersebut. Sekian. Untuk penyampaian pendapat mengenai teori yang diterapkan di sini di kelas Pak Made, apakah saudara rekan-rekan memiliki tambahan? Untuk penyampaian teori? Ini sudah sesuai. Baik, jadi dapat disimpulkan untuk teori yang dipakai Pak Made ini adalah teori konstruktivisme, di mana yang dipopulerkan oleh Vygotsky, ya, di mana diraih oleh peserta didik dengan pengalaman-pengalaman yang sudah diterapkan. Yap, sekian diskusi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa karena diawali dengan doa tadi.
Jadi berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih telah hadir di room ini dan mengikuti diskusi yang telah disediakan. Selamat siang. Siang. Siap. Terima kasih. Terima kasih.